Oke, semuanya selamat malam. Mari kita lanjutkan pembelajaran Laravel kita pada pertemuan kali ini ya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang MVC dan yaitu model view controller dan juga Laravel model ya. Itu berkaitan dengan query builder dan juga Eloquent. Oke, langsung saja kita masuk ke codingan kita. Oke. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin memperbaiki sedikit, merapikan tampilan atau kode di file main kita. Jadi agar file main kita terlihat lebih clean dan lebih enak untuk dibaca. Di sini saya ingin memisahkan navbar atau tag nav ini menjadi terpisah dengan file main ini. Jadi nantinya ada sebuah folder baru, yaitu saya beri nama parsial, di mana di dalamnya itu ada file navbarnya. Nah, kemudian si file navbar itu kita masukkan ke file template main utama kita. Oke, langsung saja kita coba. Oh ya, jangan lupa untuk menjalankan project Laravel kita gunakan perintah artisan serve seperti biasa. Oke, kita buat terlebih dahulu foldernya di sini. Kita beri nama partial. Nah, partial ini tuh nanti kegunaannya itu kalau misal teman-teman mau menampilkan atau menghide sebuah codingan atau kode atau file tertentu, itu nanti teman-teman bisa mau nampilin atau enggak itu bisa ditaruh di partial gitu. Ini kita buat partialnya, filenya namanya navbar. Oke, seperti ini. Nah, kemudian yang nav ini, tag nav ini kita cut, kita masukkan ke file navbar ini. Oke, nah, seperti ini. Kemudian di main ini, nah, kita panggil di file navbarnya dengan pakai tag bleednya, yaitu include. Nah, ini include. Kemudian kita panggil filenya di mana, kan di sini ada di folder partials, kemudian ada navbar. Jadi kita bisa panggil partial titik navbar. Nah, sini bisa pakai titik ataupun pakai slash ya. Jadi sama aja, penggunaan titik sama slash di Laravel itu sama aja kayak gitu. Oke, kita coba lihat dulu apakah sudah sesuai. Oke, sudah muncul ya, apa tidak terjadi masalah. Oke, untuk halaman home, dan ini untuk halaman about-nya, dan untuk blognya seperti ini. Oke, kali ini kita akan berfokus pada menu blog ini ya, menu tampilan blog atau tampilan halaman post atau postingan. Karena sebelumnya kan di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat sebuah migration untuk tabel post, kemudian seedernya juga sudah kita isikan ya di sini, post menggunakan factory ya kemarin. Nah, untuk modelnya juga sudah kita buat di sini. Jadi kan kita sudah punya model sama view. Nah, komponen satu lagi yang belum kita buat itu adalah controller. Oke. Nah, kenapa kita perlu sebuah controller? Karena kalau kita perhatikan di sini, ketika kita membuat sebuah route atau rute, itu dia akan sebenarnya bisa aja langsung kita tampilkan view-nya di route, tapi ini akan sangat tidak efisien. Kalau misal kita mau mengirimkan data seperti ini, nah route-nya kan jadi panjangan tuh. Nah, nantinya akan kita ubah si route yang panjang ini menjadi route singkat dengan menggabungkan antara route ini dengan controller. Oke, saat ini kita belum mempunyai controller post ya untuk mengelola tampilannya ini. Maka kita buat terlebih dahulu controller postnya dengan menggunakan artisan ya. Jadi kita ketikkan ini. Oke, kita buat post controller untuk mengatur
tampilan dari halaman postnya. Kita tutup lagi terminalnya, kita buka. Nah, inilah tampilan isi dari file post controller yang dibuat oleh Laravel. Secara default masih kosongan, kemudian di sini ada namespace, kemudian ini ada request. Request ini nanti digunakan untuk menangani request URL ya. Misal teman-teman nanti bikin sebuah CRUD, kan nanti teman-teman mengirimkan sebuah data, kan nanti si request inilah yang bertugas untuk menangkap data yang dikirimkan gitu. Oke, di sini ada sebuah kelas post controller yang extend ke fungsi controller utama dari si Laravelnya ini. Oke. Nah, kemudian di sini kita buat method utama atau fungsi utama. Kita bisa bikin seperti ini, public function, kemudian kita kasih nama metodenya index. Jadi secara default tiap controller itu biasanya punya method atau function index, dimana kali ini kita akan mengembalikan sebuah view ya, view dari tampilan post view. Bagaimana ini sudah kita buat post ini dan kita kembalikan di sini. Nah, jadi si controller post ini mempunyai sebuah metode index yang bertugas untuk menampilkan halaman view, halaman post, view dari post. Nah, di routingnya, di rootnya kita komentar terlebih dahulu ini agar tidak terpakai. Kemudian kita buat route baru dengan metodenya get. Untuk URL-nya sama ya, /blog. Kemudian kita tutup. Kemudian kita gunakan kurung bracket untuk menentukan controller mana yang akan dipanggil. Kita pakai post controller kelas. Oke, kemudian fungsinya kita panggil atau metodenya kita panggil. Jadi ketika nanti ada yang mengakses ini, link ini atau URL ini, maka si post controller ini dengan metode inilah yang akan menangani request dari ini, dari tampilan ini. Oke, kita coba simpan, kemudian kita coba jalankan apakah sama atau berubah ya. Oke, masih sama aja ya. Jadi di sini kita ketika kita mengetikkan alamat URL-nya /blog, maka akan tampil halaman postnya. Jadi yang tadinya view-nya kita taruh di route, di routing, sekarang sudah kita pindahkan ke controller post dengan metode index. Oke. Jadi itulah skema dasar atau contoh dasar dari penggunaan MVC di Laravel. Jadi di sini ada model, kemudian punya controller yang digunakan untuk nanti mengolah datanya, menampilkan data yang mau ditampilkan, kemudian memilih view mana yang dipakai gitu. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita kembali ke halaman post terlebih dahulu ya. Jadi kita modif dulu. Di halaman post ini saya ingin menampilkan kayak artikel gitu. Jadi ada misal ada gini. Kita copy dulu. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi di sini ada sebuah tab artikel agar nanti tampilannya menjadi sebuah artikel ya, kayak punya artikel gitu. Nah, kita abaikan dulu untuk linknya yang ini ya, kita bisa abaikan dulu. Kemudian ini misal kita pakai judul post. Kemudian untuk deskripsinya kita isi lorem aja ya. Dan ini sudah seperti ini. Kemudian kita lihat tampilannya seperti apa. Oke, sudah seperti ini ya. Jadi dia nanti di halaman ini akan menampilkan semua postingan-postingan yang ada dari database kita. Kemudian kita udah bikin database tabel post, kan udah ada isinya tuh sebanyak 10 data
Nah, nanti 10 data itu akan kita tampilkan di sini. Jadi ada judul, kemudian ada isi atau kontennya. Nah, saat ini tampilannya datanya masih statis. Jadi masih kita tuliskan satu data saja di sini, satu data di sini masih secara statis. Nah, kemudian kita buat dinamiskan. Jadi menghubungkan antara model ini, data dari database, kemudian kita tampilkan. Sini kan kita sudah punya model di sini ya, model post. Kemudian kita panggilkan itu ke controller post. Nah, ini sekaligus terkait menyinggung tentang Laravel model ya. Jadi penggunaan pemanggilan data dari database di Laravel itu bisa pakai query builder ataupun bisa pakai Eloquent. Kita contohkan dulu untuk memakai query builder ya. Query builder. Nah, di sini kita bikin variabel dulu untuk menampung datanya. Dan kita panggil db-nya, kemudian tabelnya. Oke, seperti ini tabel. Nah, untuk mengecek datanya kita bisa pakai fungsi bawaan dari Laravel, helper Laravel, yaitu dd damdai, untuk melihat apakah sudah dapat semua datanya di tabel post ini gitu. Kita coba jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada 10 array, 10 item. Sudah sesuai dengan yang ada di tabel kita. Dan kalau array itu biasanya dimulai dari 0 ya, 0 kemudian 1 2 sampai data terakhir 10 data dimulai dari 0. Ini sudah sesuai ya, ID 1, kemudian ada title, kemudian ada bodinya gitu. Jadi datanya sudah bisa kita tangkap nih, tinggal kita tampilkan di view-nya. Oh, sebelumnya kita kalian contohin aja kalau pakai Eloquent. Kalau pakai Eloquent itu lebih singkat, lebih simpel malah. Jadi kita tetap bikin variabel terlebih dahulu, kemudian kita panggil modelnya. Di sini kan ada, kalau teman-teman perhatikan di sini ada garis bawah nih merah. Nah, zoom. Nah, ini post ini ada garis bawah merah nih. Dan kalau kita sorot ada keterangannya undefined type. Karena post ini kan merupakan model ya, bukan controller. Jadi kita harus include kan, atau kita panggilkan dulu di controller kita. Nah, caranya tuh kalau misal teman-teman bisa gini, klik kanan, maaf, bisa tekan control space, kemudian pilih ini post yang model. Oke, nanti otomatis di atas dia akan memanggil file postnya yang ada di dalam model itu, use, kemudian map, models, dan post gitu. Nah, hasilnya kita lihat ya seperti apa kalau pakai Elephant. Nah, hasilnya pun sama dengan kayak kita pakai query builder. Nah, ada array, cuman kalau pakai apa namanya si Eloquent, datanya akan disimpan di sebuah atribut. Nah, atribut inilah yang nantinya kita panggil di view-nya untuk menampilkan datanya gitu. Oke ya, datanya sudah bisa kita panggil, bisa kita tampilkan. Nah, jangan lupa untuk mengirimkan data variabel post ini ke view-nya dengan cara kita kasih koma, kemudian datanya di sini kita pakai compact aja, compact. Oke, jadi kalau pakai compact jadi kita bisa langsung panggil nama variabelnya aja, jadi nggak perlu bikin array lagi gitu. Compact, kemudian variabelnya post, dan kita masuk ke view-nya dari postnya ya. Oke, kalau sudah, nah karena di variabel post tadi itu menyimpan banyak data ya, pakai array, ada banyak datanya. Jadi di sini kita harus pakai perulangan atau looping. Nah,
kita pakai blade, bantuan blade untuk perulangan atau for each kita pakai add for each, kemudian variabelnya tadi kita kan sudah tentukan pakai post. Nah, kemudian kita inisialisasikan variabel tersebut sebagai data tunggal post. Artikelnya ini kita masukkan terlebih dahulu ke dalam perulangan atau tab for each-nya. Oke, kita save terlebih dahulu dan kita lihat dulu ya tampilannya. Nah, kita hitung datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sudah sejumlah 10 data sesuai dengan yang ada di tabel kita, di tabel post ini ada 10 data. Oke. Nah, cuman kan di sini masih datanya isinya masih statis karena perlu kita ubah sesuai dengan yang ada di database ya. Jadi kita ubah dulu tampilannya. Ini kita hidupkan dulu untuk linknya nanti. Oh, untuk linknya mungkin nanti aja ya. Linknya nanti aja. Oke. Untuk judul postnya kita pakai title ya. Jadi kita echo dulu, kemudian $post, kemudian title. Nah, kita pilih title itu. Kemudian untuk deskripsinya kita pakai sama echo post, kita ambil body ini, kemudian kita refresh di sini. Nah, datanya sudah sesuai dengan yang ada di database, jadi kita sudah bisa menampilkan di sini data ini, data quiz ini, kemudian dia muncul di sini ya, quiz, kemudian beserta keterangannya atau deskripsinya gitu. Nah, itu contoh penggunaan MVC, kemudian modelnya pakai query builder ataupun pakai Eloquent tadi di controller ya. Jadi di controller itu digunakan untuk memilih data mana yang mau diambil, kemudian data mana yang mau ditampilkan, sekaligus memilih juga view mana yang digunakan untuk menampilkan data yang akan ditampilkan ini gitu. Nah, ada sedikit tambahan lagi, kan kita di sini udah bikin nih untuk gampangannya kayak halaman untuk menampilkan semua blog atau semua artikel atau semua post. Saya mau coba bikin tampilan untuk detail dari setiap atau masing-masing post ini atau masing-masing artikel ini. Oke, sama-sama kita bikin ya. Kita buat dulu di bagian view-nya dulu ya. Kita bikin sebuah href dulu. Href. Oke, ini sebuah link yang menuju ke post, kemudian kita ngambil ID-nya, ID dari postnya. Sudah kita bikin, kemudian kita bikin di sini controller dulu ya. Controller kita bikin metode baru, public, kemudian function, kemudian kita kasih nama metodenya show. Nah, ini kita kasih atribut ID. Oke, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, di sini kita bisa pakai dua cara seperti ini, mau pakai query builder atau pakai Eloquent. Kalau pakai query builder, itu datanya akan seperti ini scriptnya. Jadi panggil tabel post, kemudian pakai where yang ID-nya sama dengan variabel ID ini, kemudian diambil first. Itu kalau kita pakai query builder. Nah, kalau kita pakai Eloquent, itu akan jauh lebih singkat. Ini kita matikan dulu comment. Jadi kita panggil model post. Kalau di Laravel tadi di pertemuan sebelumnya, kalau kita bikin sebuah model, otomatis dia akan terhubung ke tabel yang bersangkutan. Misal di sini kita punya model post, maka dia akan terhubung dengan tabel post gitu. Kalau misal nanti teman-teman bikin sebuah tabel namanya siswa atau students, nah nanti modelnya mungkin bisa teman-teman bikin student, maka nanti
si model ini langsung, model student itu langsung berhubungan dengan tabel students yang teman-teman bikin. Oke, ini untuk elemennya seperti ini. Kemudian kita kembalikan dari return view ke kita buat sebuah file baru nanti di sini, yaitu detail post, dimana di detail post kita mengirimkan data post ini, variabel post ini. Oke, nah kemudian di routingnya kita bikin sebuah routing baru ya, untuk mengambil data tunggal dari setiap artikel, atau mengambil data dari masing-masing artikel. Jadi bisa kita bikin route, kemudian get, dan ini tadi slash loop. Kemudian nah kalau kita mengirim sebuah variabel atau ya variabel ya, atau apa ya, variabel lagi variabel, itu kita bisa pakai tanda ini, bracket, kemudian namanya apa, kemudian kita tutup pakai bracket gitu. Nah, kemudian sama kayak di atas ini, kita panggil controllernya, kemudian panggil method yang menanganinya. Ini kita pakai metodenya show ya, seperti yang sudah kita buat di sini, show. Nah kemudian kita bikin view untuk detail postnya. Kita bikin file baru dengan nama detail post. Jangan lupa pakai flip.php. Oke, untuk bagian ini kita ngambil dari post saja, kita copy langsung isinya, dan nanti kita sesuaikan aja ya. Oke, ini sama masih sama. Nah di sini karena post itu tadi kan datanya cuma satu ya. Oke, untuk biar lebih gampang gini, kita tampilkan dulu aja kali ya, kita titik dulu di postnya ini, post. Oke. Ya, kemudian kita cek dulu di view postnya, sudah dibikin ID sudah sesuai, kita cek dulu ya, kita refresh. Oke, kita klik. Oh maaf, post blok. Oh, karena di sini kita pakainya slash block ya, saya lupa, maaf. Jadi di halaman post ini tadi jangan pakai post, kita pakai blok. Oke, kita refresh lagi, ulangi. Nah ini datanya hanya ada satu data, jadi nggak perlu menggunakan perulangan atau looping, jadi langsung kita tampilkan saja langsung. Oke, karena kita sudah tahu kalau datanya hanya satu atau tunggal, di sini kita matikan dulu di detail post. Nah jadi kita nggak perlu pakai for each ini, perulangan ini, bisa kita matikan dulu, atau mungkin bisa kita hapus for each nya. Jadi langsung kita panggil aja post, karena kan kebetulan di sini variabel yang kita pakai ini nih post, dan kita panggil detailnya post ID, kemudian di sini ada judul post, title, kemudian deskripsi body. Oke, kita coba refresh. Oke, sudah keluar ya, jadi ada judulnya, kemudian ada deskripsinya gitu. Nah sama satu lagi, kita akan coba buat tulisan kembali agar nanti bisa masuk ke halaman list dari blog, list artikel atau list postingan. Ini mungkin bisa kita bikin di sini pakai H4 aja, kemudian biar tidak terlalu mepet dengan atasnya, kita kasih margin top 4, kita kasih tulisan kembali. Oke, nah jangan lupa di depan kita kasih href ya, untuk menginkkan supaya bisa kembali ke halaman sebelumnya. Oke, kita masukkan ke dalam tab hrefnya. hrefnya tinggal kita isi dengan slash loop. Oke, sudah keluar, muncul, kita klik.
Oke, sudah kembali, kita klik coba artikel yang lainnya. Oke, sudah sesuai. Kita coba artikel yang lainnya, mungkin yang paling bawah. Oke, sudah sesuai. Jadi begitu ya teman-teman untuk pemanfaatan atau penggunaan Laravel MVC, yaitu ada model, view dan controller serta Laravel model. Di sini kita contohkan penggunaan sederhana dari query builder ataupun Eloquent gitu. Jadi kalau Eloquent itu dia akan lebih simpel biasanya scriptnya ketimbang kita pakai query builder. Kan kalau kita pakai query builder itu scriptnya agak panjang, jadi kita harus tentuin dulu tabelnya mana, kemudian kondisinya seperti apa, kemudian baru kita dapetin dulu datanya. Kalau ini langsung ke model yang sudah terhubung dengan tabel, kemudian kita pakai key-nya atau functionnya find untuk mencari satu data berdasarkan ID-nya ini gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti ditanyakan. Kalau mungkin ada yang kurang jelas juga bisa nanti bisa ditanyakan di grup ya. Sekian dari saya. Sampai bertemu di pertemuan minggu depan. Terima kasih.